Untuk sementara ini kita di BKO-kan dari BNPB dengan 2 pesawat heli, yaitu untuk kegiatan operasi, dengan kegiatan heli untuk patroli, dan 5 heli untuk kegiatan waterbombing. Waterbombing ya. Betul. Dan ada terjadwal Pak untuk kegiatan waterbombingnya. Kalau waterbombing sendiri kita laksanakan apabila dari kegiatan patroli menemukan hotspot, dan itu pun kita juga akan menilai sejauh mana hotspot itu akan bisa kita laksanakan waterbombing ataupun tidak. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bencana, termasuk sekarang yang sedang ditanggulangi. Dan sekarang saya sudah bersama Komandan Sub Satgas Udara Karhutla Sumsel, yaitu Bapak Eko Slamet Widodo, yang juga merupakan Kepala Disob Lanut Sri Mulyono Palembang. Nah, Pak Eko, sekarang kan kemungkinan musim kemarau itu akan berakhir pada November, Pak ya. Jadi mungkin sekarang tim penanggulangan kebakaran ini sedang bekerja keras gitu, Pak ya. Betul. Sebenarnya kita sudah dideklar dari Pak Gubernur. Kita sejak beroperasi itu sebenarnya mulai dari April, Pak, sampai nanti berakhir di November. Karena kita mengacu pada tahun yang kemarin kebakaran di bulan November masih ada, sehingga dikeluarkan surat dari Gubernur bahwa Satgas Karhutla selesainya sampai bulan November seperti itu. Oke. Dan sekarang kawasan-kawasan yang terpantau oleh kita Sebenarnya sudah hampir merata. Banyak di beberapa tempat sudah muncul hotspot. Seperti pagi ini itu sudah muncul hotspot di daerah Oki. Ya, Oki, tapi di Oki pesisir dengan jarak sekitar 77 nautical mile, dan itu sudah dilaksanakan waterbombing oleh salah satu pesawat dari WB. Seperti itu. Dan di sini kayaknya banyak pesawat, Pak ya. Ada berapa pesawat yang disiapkan untuk menanggulangi karhutla ini? Untuk sementara ini kita di BKO-kan dari BNPB dengan 2 pesawat heli, yaitu untuk kegiatan operasi, dengan kegiatan heli untuk patroli, dan 5 heli untuk kegiatan waterbombing. Waterbombing ya. Betul. Dan ada terjadwal, Pak, untuk kegiatan waterbombingnya. Kalau waterbombing sendiri kita laksanakan apabila dari kegiatan patroli menemukan hotspot, dan itu pun kita juga akan menilai sejauh mana hotspot itu akan bisa kita laksanakan waterbombing ataupun tidak. Ada beberapa titik hotspot yang kecil itu kita tidak laksanakan waterbombing. Oh gitu, Pak ya. Hotspot itu surveinya ya, Pak ya? Betul. Diawali dari Tidak. survei itu, Pak. Jadi Ya? survei itu dilaksanakan hasil pemotretan yang dilaksanakan oleh heli yang patroli, Mbak. Iya, betul. Jadi ada heli patroli nanti memfoto hotspot yang ada. Ya, apabila tidak perlu di waterbombing, kita tidak melaksanakan waterbombing ataupun tidak ada heli waterbombing yang naik. Tapi apabila itu perlu, memang harus kita waterbombing, kita akan menggerakkan heli waterbombing. Tergantung dari cakupan luas hotspot yang ada. Bisa kita melaksanakan dengan 1 pesawat, 2 pesawat, bahkan 3 pesawat seperti itu. Kegiatan patrolinya sendiri itu ada terjadwal seperti itu? Berapa Ya, kali? sementara kita jadwalkan yang terakhir di bulan ini itu 3 kali. Jadi dari mulai jam 8, dari jam 8.30 sampai selesai, jam 11 sampai selesai,
jam setengah 2 sampai selesai seperti itu. Jadi intensitasnya lebih ditingkatkan lagi. Betul. Tapi kemarin pada waktu bulan Agustus awal yang dimana hotspotnya lagi besar-besarnya, kita sampai 4 sorti, dalam arti 4 kali untuk menerbangkan heli patroli seperti itu. Boleh kita lihat nih Pak Silakan, pesawat-pesawatnya. silakan. Ya. Oke. Untuk apa? Untuk waterbombingnya Pak? Ya? Nah, ini pesawat jenis Kamov ini melaksanakan waterbombing. Di Lanut sini sementara masih ada 2 jenis tipikal pesawat untuk waterbombing. Satu jenisnya adalah Kamov, yang satunya adalah pakai yang ini Mas. Betul, ini MI 18. Jadi ada 2 jenis. Jadi sementara kita masih di BKO-kan dari BNPB 2 jenis untuk heli waterbombingnya. Seperti itu. Kemampuannya seperti apa Pak? Kemampuannya sebenarnya banyak. Heli-heli ini sebenarnya mempunyai banyak fungsi, tapi sementara ini mereka digunakan hanya untuk kegiatan waterbombing saja Pak. Jadi dengan mungkin kapasitas seperti yang diujikan sekarang adalah kapasitas 4 ton. Tergantung dari helinya juga. Ada beberapa heli yang besar itu bisa sampai 5 ton bahkan sampai 8 ton. Tapi sementara ini yang di BKO-kan di kita adalah dengan kapasitas bumble bucketnya adalah 4 ton. Oke. Jadi dalam hal ini Lanut sendiri support kegiatan Karhutla ini Pak ya? Nah betul, karena kita memang sangat mensupport kegiatan Karhutla karena ini juga merupakan adalah perintah dari Panglima tertinggi kita ataupun yaitu Bapak Presiden pada waktu itu, bahwa jangan sampai terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga dari hal tersebut muncullah penetapan sebagai posko Satgas Karhutla. Di dalamnya terdapat Subsatgas Udara yang di mana ditempatkan beberapa heli untuk di Lanut Sri Mulyani Lamang seperti itu. Oke, ini apa ya? Salah satu helinya ya. Betul. Terbangnya itu berapa? Sementara ini kita melaksanakan di ketinggian 1000 feet karena untuk intinya adalah untuk waterbombing saja. Jadi kita tidak mempunyai kegiatan yang tinggi-tinggi Mbak. Sebenarnya ini di ketinggiannya bisa sampai 12 sampai 10.000 feet juga tidak ada masalah, karena memang sebenarnya helinya heli canggih semua. Tapi untuk di kegiatan Karhutla ini mereka dibatasi di ketinggian 1000 sampai seperti itu. Ya. Untuk spesifikasinya Pak dari mana aja nih? Apa namanya? Ini sebenarnya helinya buatan Rusia semua, tapi ini kan tergantung dari operator yang ditunjuk oleh BNPB untuk mendatangkan ke sini Mbak. Sebenarnya kayak Kamov, MI itu adalah buatan Rusia. Baik, kalau Ya. kondisi Karhutla di Sumsel sendiri untuk saat ini apa sudah terkendali seperti itu Pak? Sampai sejauh ini ya kita alhamdulillah bisa menangani. Tapi kita fokuskan sampai sekarang ini adalah daerah-daerah yang merapat dengan Palembang Pak. Karena kita ketahui Palembang ini kan penduduknya paling padat di wilayah Sumatera Selatan, sehingga kita akan mengurangi dampak asap yang muncul terutama yang mengarah ke kota Palembang seperti itu. Paling banyak di Sumsel ini daerah mana Pak? Sementara ini kemarin ada di Oki, di OI ataupun di Banyuasin. Sementara ini yang paling didominasi oleh hotspot yang ada. Seperti itu. Oke, baik. Kalau ke masyarakat sendiri nih Pak, karena kadang-kadang katanya ini kebakaran lahan dan hutan itu juga karena keteledoran dari masyarakat seperti itu Pak, atau ada pihak-pihak swasta gitu ya. Kalau kita tidak bisa menyampaikan bahwa itu apakah dari swasta ataupun dari masyarakat, tetapi yang saya tahu sampai selama ini kebakaran hutan itu 80% disebabkan oleh human error. Jadi artinya berarti manusia 80% andil di dalam situ. Yang 20% mungkin beberapa hal yang bisa menyebabkan, tapi selama ini adalah 80% disebabkan oleh manusia. Himbauan kita sendiri nih Pak untuk biar kebakaran ini tidak meluas, tidak berakibat fatal seperti itu Pak. Ya, himbauannya yang bisa saya sampaikan adalah mari kita jaga tempat kita itu bebas dari asap, sehingga hal-hal yang bisa merugikan seperti membakar lahan ataupun membakar sampah tolong dikurangi, karena mungkin ada metode-metode lain yang bisa untuk membuka lahan sebagai pertanian tanpa harus membakar lahan tersebut seperti itu. Oke. Ada lagi nih Pak yang perlu kita sampaikan misalnya ke masyarakat. Kita kerjasamanya dengan apa siapa saja nih Pak?
Oh tidak, jadi di dalam Satgas itu kan kita terbagi beberapa sub Satgas Mbak. Jadi misalnya kami tergabung di dalam Satgas Udara, ada sub Satgas Darat, ada Satgas Doa, ada Satgas Penegakan Hukum ataupun Satgas Informasi. Dan di mana itu mempunyai tugas masing-masing. Jadi kita ini sebagai sub Satgas Udara berkewajiban atau mempunyai tugas untuk memadamkan api apabila memang itu dibutuhkan dengan menggunakan waterbombing, itu saja. Sedangkan yang bila digerakkan dengan darat, mereka mempunyai, kita juga mempunyai yang namanya subsatgas darat seperti itu. Walaupun misalnya yang mengedukasi dari masyarakat, dari Satgas sendiri juga ada beberapa, termasuk dari Babinsa itu dikerahkan untuk mengadakan edukasi ataupun informasi agar masyarakat tidak terlalu banyak membuka lahan dengan cara membakar seperti itu. Baik, Pak Eko, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan kegiatannya tetap berjalan lancar dan kebakaran hutan dan lahannya tidak sampai parah seperti tahun-tahun sebelumnya. Amin, amin. Kita mengharapkan seperti itu supaya asap juga tidak seperti kejadian tahun 2019, sehingga kita bebas asap karena kita juga lagi dalam kondisi pandemi COVID. Jadi kalau misalnya kena pandemi COVID, kena kondisi asap sudah tambah kita parah, tidak tahu lagi dampak apa yang terjadi kalau dua-duanya berlangsung di sini. Oke Pak, baik, terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Ibu, terima kasih.